Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di mata kuliah Manajemen Supervisi. Dan di sini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas mengenai peran supervisor dan peran manajer di sebuah organisasi. Baik, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai tugas dan posisi manajer serta supervisor di industri atau di sebuah organisasi. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, hari ini kita akan mempelajari mengenai perbedaan mendasar antara supervisor dan seorang manajer. Apa yang mendasari mereka, apa yang mendasari perbedaan antara kedua posisi ini di dalam sebuah organisasi. Mungkin kemarin sempat kita bahas secara singkat, namun di sini akan kita lebih perdalam lagi perbedaan tugas sehingga ketika nanti setelah selesai dari perkuliahan ini, teman-teman Anda bisa mengetahui atau memahami perbedaan mendasarnya sehingga tidak terjadi overlapping tugas ketika Anda menjadi supervisor atau ketika Anda menjadi manajer di sebuah perusahaan atau di organisasi. Menjelaskan posisi masing-masing dalam struktur organisasi industri. Ini juga sama, biar kita tahu hierarki manajer dan supervisor, karena pasti manajer dan supervisor tidak berada di dalam level yang sama, tidak berada di dalam hierarki yang sama. Manajer biasanya ada di atas supervisor dan membawahi beberapa supervisor sekaligus. Mengidentifikasi skop kerja dan juga tanggung jawab masing-masing. Jadi akan kita bahas juga tugas dan tanggung jawab masing-masing supervisor dan juga manajer sehingga Anda nanti bisa mengetahui dan memahami tugas apa sih yang menjadi ranahnya manajer, tugas apa sih yang menjadi ranahnya supervisor seperti itu. Dan juga nanti akan kita coba analisis bagaimana supervisor dan manajer bisa merespon atau bagaimana seorang manajer atau supervisor ini dalam merespon masalah di lapangan. Karena pasti pendekatannya akan berbeda secara kerja dan tanggung jawab saja sudah berbeda, pasti dalam menganalisis atau merespon masalah di lapangan pasti juga membutuhkan pendekatan yang berbeda. Definisi umum kemarin sudah sempat kita bahas ya, supervisor adalah orang yang melakukan supervisi, dia biasanya mem membawahi beberapa orang anggota, beberapa orang pegawai di ranah operasional atau beberapa orang kepala regu, di mana dia harus melapor, seorang supervisor ini melapor kepada manajer. Dan kalau kita lihat ya, supervisor di sini adalah seorang yang bertugas untuk menjadi pengawas atau tugasnya adalah mengawasi langsung pekerjaan teknis di lini pertama atau di lini produksi biasanya. Kita ngomong di ranah industri manufaktur. Berarti supervisor bertanggung jawab di lini produksinya. Kalau kita ngomong tentang marketing atau kita ngomong tentang sales, maka supervisor bertanggung jawab untuk mengkoordinir salesman-salesman yang berada di bawah naungannya. Seperti itu. Dan juga supervisor ini bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional harian. Maka kemarin sempat kita bahas bahwasanya seorang supervisor akan melapor kepada manajer dalam kurun waktu harian atau mungkin mingguan dan juga nanti akan mereport juga dalam bulanan. Dan yang menjadi perbedaan antara supervisor dengan manajer, manajer adalah orang yang merencanakan atau membuat strategi yang bekerja di tingkat menengah atau atas. Maka kemarin kalau kita lihat piramidanya ya, piramida di low management ada supervisor, di middle management ada manager, dan manager ada di atas supervisor. Di mana manajer ini tadi bertugas sebagai seorang perencana dan juga pembuat strategi akan dibawa kemana sih divisinya atau departemennya ini. Dan seorang manajer harus fokus pada pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Nanti akan kita bahas juga manajer-manajer yang eh, kurang baik ya, sifat-sifat manajer yang kurang baik, dia terlalu ikut campur dalam ranah-ranah operasional harian. Nah, itu contoh manajer yang kurang baik karena perkara
pelaksanaan operasional harian itu harusnya ada di ranah supervisor, dan manajer harusnya melihat lebih global. Mau dibawa kemana sih departemennya atau divisinya, seperti itu. Kalau kita lihat ya, dalam sebuah organisasi, perbedaan antara supervisor dan manajer kalau kita lihat ya, supervisor dia fokus pada operasional harian. Tadi sudah sempat kita bahas operasional harian. Misalkan industri manufaktur berarti dia fokus pada produksi harian. Misalkan eh, perusahaan jasa atau marketing atau sales, maka dia fokus pada target-target penjualan harian. Lingkup kerja seorang supervisor ada di tim produksi langsung. Mungkin ada supervisor di bagian, kalau di industri furniture ya, di bagian pembahanan, di bagian CNC, bagian finishing, dan sebagainya. Dan biasanya seorang supervisor ini mereport langsung kepada manajer. Jadi misalkan ya ada manajer produksi di atas ini. Dia akan membawahi beberapa supervisor. Kalau di industri furniture mungkin manajer produksi ini akan membawahi supervisor pembahanan, supervisor finishing, supervisor CNC, supervisor konstruksi, dan sebagainya. Jadi supervisor bertanggung jawab atas satu divisi masing-masing. Bahkan satu supervisor bisa bertanggung jawab atas beberapa divisi, tergantung eh, skala perusahaan yang ada, skala perusahaan yang dia bergelut di dalam situ. Bedanya dengan seorang manajer, dia fokus pada langkah-langkah strategis atau taktis. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwasanya seorang manajer harus fokus kepada bagaimana mengarahkan departemen atau divisinya. Lingkup kerjanya seorang manajer tadi, dia akan membawahi beberapa tim atau beberapa divisi, beberapa supervisor ya, beberapa supervisor di bawahnya yang harus mereport kepada manajer ini. Dan dia, seorang manajer ini tetap juga harus mereport kepada manajer senior atau mungkin langsung ke direktur atau owner, tergantung dari skala perusahaannya. Kalau perusahaannya besar, biasanya ada manajer HRD, manajer produksi, manajer finance, dan sebagainya. Dia mereport kepada general manager. Tapi kalau perusahaannya kecil, organisasinya kecil, dia bisa langsung mereport kepada direktur atau ownernya. Nah, garis hierarki ini menunjukkan bahwasanya supervisor lebih dekat dengan pelaksanaan teknis, sedangkan manajer lebih fokus pada strategi dan pengambilan keputusan. Oke, kita coba bedah satu persatu tugas dari supervisor. Kalau kemarin kita sempat bahas fungsi-fungsinya, eh, bahwa seorang supervisor harus bisa menjadi leader, seorang supervisor harus bisa menjadi seorang trainer, harus bisa memahami bawahannya, dan sebagainya. Ini kita akan sedikit bahas mengenai tugas teknis seorang supervisor. Seperti apa sih supervisor di lapangan itu? Yang pertama, dia bertanggung jawab atau dia harus mengarahkan dan mengawasi pekerja secara langsung. Jadi pekerja harian atau kesehariannya pekerja di bagian operasional dilihat dan diawasi langsung oleh seorang supervisor. Biasanya supervisor akan melakukan briefing di pagi hari untuk mengetahui progres dari masing-masing eh, pegawai atau operator ya, operator yang berada di bawah naungannya. Kamu si A hari ini ngapain, kamu si B hari ini ngapain, kamu si A target hari ini harus menyelesaikan apa, si B target harus menyelesaikan apa. Dan kadang kalau di bagian sales, si A kamu hari ini area XYZ, si B area area TUV, dan sebagainya. Jadi supervisor inilah yang mengarahkan pekerja-pekerjanya pada hari itu, hariannya ini dia mau melakukan apa. Dan jangan sampai manajer yang melakukan hal ini, karena nanti akan membypass tugas orang supervisor. Seperti itu. Menjaga produktivitas dan efisiensi kerja. Jadi supervisor di sini juga bertanggung jawab, selain tadi mengarahkan dan mengawasi. Nah, supervisor menjaga produktivitas dan efisiensi kerja. Kemarin sempat kita bahas bahwasannya seorang supervisor harus bisa melakukan efisiensi sumber daya perusahaan. Jadi ketika diberi anggaran, maka sudah dari anggaran itu dia lakukan pekerjaannya. Apabila anggarannya kurang, maka
dia harus report ke manajernya. Nah, di sini kita bahas bahwasanya produktivitas dan efisiensi kerja. Tingkat produktivitasnya seperti apa sih? Dan efisiensi kerjanya seperti apa sih yang diharapkan oleh perusahaan? Nah, misalkan target hari ini sebuah industri furniture ya membuat 100 kursi di target hari ini, dan supervisor harus menjaga produktivitas bawahannya agar bisa memenuhi target itu. Misalkan kalau dari sales juga sama, target terjual 100 produk atau 100 closingan produk hari ini. Maka supervisor ini yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penjualannya memenuhi target atau produksinya memenuhi target. Selain produktivitas juga supervisor bertanggung jawab untuk menjaga efisiensi kerja. Karena eh, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan terbatas. Mesinnya, listriknya, terus bayaran untuk pegawainya terbatas. Maka dengan sumber daya yang terbatas itu harus bisa mengoptimalkan, harus bisa efisien agar target-target yang ditetapkan oleh perusahaan atau target-target yang menjadi goals dari perusahaan ini bisa tercapai, entah itu dalam kurun waktu harian atau mungkin mingguan atau bulanan. Itu menjadi tugas seorang supervisor. Nah, ini juga yang penting memastikan keselamatan kerja dan pemakaian alat sesuai SOP. Jadi seorang supervisor biasanya mereka akan keliling di pagi hari atau mungkin ketika jam-jam mendekati istirahat ya. Dia akan keliling untuk memastikan bahwa bawahannya ini tidak ada yang melanggar atau tidak menggunakan alat pelindung diri yang tidak sesuai standar. Misalkan di perusahaan furniture, supervisor melihat, oh ini dia mengoperasikan mesin trimmer tapi tidak memakai earplug, tidak memakai masker. Maka supervisor wajib untuk mengingatkan atau menegur. Karena apa? Karena ketika terjadi kecelakaan kerja, yang rugi bukan hanya karyawan tersebut, bukan hanya supervisornya, tapi juga seluruh perusahaan rugi. Karena akan mendapatkan nilai merah karena terjadi kecelakaan kerja ketika beroperasi. Seperti itu. Dan lebih parahnya lagi, mungkin beberapa kasus menyebabkan terjadinya kebakaran atau terjadinya kerusakan-kerusakan pada mesin, yang itu disebabkan oleh kelalaian pegawai yang tidak diawasi oleh supervisor. Maka di sini menjadi sangat penting ketika seorang supervisor memastikan keselamatan kerja dan memastikan seluruh bawahannya mematuhi penggunaan alat pelindung diri yang sesuai SOP. Selain alat pelindung diri juga pastikan mematuhi protokol keselamatan kerja dan sebagainya. Nah, ini biasanya tiap perusahaan memiliki standar yang berbeda-beda, tergantung skala perusahaannya, atau tergantung standar yang dia ikuti, seperti itu. Padahal ya sebenarnya keselamatan kerja ini harusnya standarnya udah ditentukan oleh Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Tapi emang beberapa perusahaan ada yang tidak terlalu fokus untuk memastikan keselamatan kerja. Yang penting produksi, produksi, produksi. Nanti kalau ada kecelakaan ya udah seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga perusahaan yang dia fokus untuk memastikan keselamatan kerja dan pemakaian alat sesuai SOP. Ini kalau Anda pernah berkunjung ke perusahaan PMA Jepang, mereka akan concern sekali ke keselamatan kerja ini. Bahkan hal sekecil earplug saja yang digunakan oleh operator itu akan menjadi fokus kepada pegawai, fokus kepada pegawai. Bahkan saya pernah juga masuk ke sebuah perusahaan Jepang gitu ya, menggunakan motor, helmnya itu tidak dikancingkan. Helmnya tidak dikancingkan itu saya ditegur oleh pegawai di situ atau oleh inspektur K3 pada saat itu. Saya ditegur karena tidak sesuai SOP. Padahal saya membawa motor itu di jalan baru mau masuk factory, belum berada di factory, baru mau masuk ke lingkungan perusahaannya itu sudah ditegur. Apalagi di dalam pabriknya itu lebih ketat lagi. Dan pengetatan itu ya memang
tujuannya adalah untuk memastikan keselamatan kerja para pegawainya. Selain keselamatan kerja pegawai juga keselamatan mesin dan kesejahteraan perusahaan juga. Seperti itu. Selanjutnya adalah supervisor, bertugas untuk menangani masalah-masalah teknis secara langsung. Misalkan, tiba-tiba mesin trimmer atau mesin router ngadat, atau mungkin kualitas hasil pemotongannya tidak sesuai standar. Maka di sini supervisor bertugas untuk mengecek. Apabila supervisor kurang atau eh, kapabilitas untuk pengetahuan terkait mesin tersebut tidak memadai, maka dia wajib lapor ke bagian maintenance dan sebagainya. Namun di sini apabila masalah itu dia pahami, dia bisa selesaikan, maka harus diselesaikan saat itu juga. Karena biasanya yang masalah-masalah teknis kecil seperti ini harus segera diselesaikan agar produksi pada hari itu, kita lihat tadi ya, efisiensi kerja dan produktivitas harus dijaga, tetap bisa produksi sesuai dengan target, seperti itu. Nah, misalkan apabila problem mesinnya atau problem di mesin produksinya cukup parah, membutuhkan perbaikan dan biaya yang cukup banyak, maka dia harus report ke manajer agar di di apa ya, dialokasikan anggaran lah untuk melakukan maintenance pada mesin tersebut. Dan tidak hanya melakukan menangani masalah teknis kecil secara langsung ini ya, tidak hanya di bagian mesin, tapi juga di bagian produk. Jadi mungkin di beberapa bagian ya, ada bagian supervisor quality, supervisor produksi, dan sebagainya. Nah, supervisor quality ini yang bertugas untuk mengecek kualitas-kualitas. Apabila kualitasnya kok tidak sesuai standar, maka dia wajib untuk mengecek ini bagian mana yang membuat produk jadi ini tidak sesuai dengan standar. Apakah bagian finishingnya tidak sesuai standar, atau bagian konstruksinya tidak sesuai standar, atau bagian pengecokannya tidak sesuai standar, dia yang harus mengecek. Ketika dia ketemu masalahnya nih, oh ternyata finishingnya nih belepotan karena ada gumpalan di sprayernya, misalkan, maka dia wajib untuk menyampaikan atau menangani masalah tersebut. Selanjutnya adalah eh, tugas seorang supervisor, yaitu melaporkan hasil kerja ke atasan. Tidak hanya hasil kerja yang dilaporkan, tapi juga progres kerja dilaporkan ke manajer ya, progres kerja, hasil kerja. Dan yang mungkin sering terlewat adalah perkembangan pegawai atau perkembangan operator di di eh, kinerjanya seperti apa sih operator ini, atau bawahannya seperti apa sih. Itu harus dilaporkan ke manajer, karena di sini nanti manajer akan membuat keputusan. Oh, si A kurang ini, maka kita kasih pelatihan. Si B ternyata kurang ini, kita kasih pelatihan dan sebagainya. Atau si A ternyata udah cukup bagus nih, dia perform, dia melampaui KPI berapa kali, maka dipromosikan dan sebagainya. Nah, ini yang biasanya mungkin di beberapa tempat ada yang supervisor itu kurang bisa atau kurang rela untuk melaporkan hasil kerja bawahannya. Kenapa? Ya, takut tersaingi, takut dia akan terlampaui oleh bawahannya dan sebagainya. Maka ya, padahal ini menjadi penting untuk kemajuan perusahaan seperti itu. Nah, kesalahan yang sering dilakukan oleh supervisor. Nah, yang pertama adalah fokus pada kerja. Supervisor hendaklah menjadi seorang leader, bukan hanya fokus menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan di sini maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan teknis ya, pekerjaan teknis. Sebagai contoh, ada seorang sales, mungkin kemarin di pertemuan sebelumnya sudah sempat saya sampaikan, seorang sales dia perform, penjualannya bagus, satu area dia kuasai, setiap pasar pangsa pasarnya di area tersebut dia kuasai, dan penjualannya bagus. Karena performa ini, dari pihak manajemen mempromosikan salesman ini untuk menjadi seorang supervisor. Jadi dia bertanggung jawab atas beberapa daerah lainnya. Dan supervisor yang baru ini, dia bertanggung jawab atas beberapa salesman di daerah-daerah tersebut. Nah, kesalahan umumnya adalah dia fokus berjualan.
Ketika dia fokus berjualan, maka ternyata performanya malah turun. Bahkan di wilayah yang tadinya dia performnya sangat bagus, karena dia naik ya, naik ke level supervisor, performanya malah turun. Kenapa? Karena kurang bisa menghandle bawahannya, kurang bisa mengarahkan bawahannya. Sehingga harusnya perusahaan itu berharap ketika diangkat supervisor, salesman yang berada di bawahnya itu akan ngikut. Harapannya kan seperti itu, akan ngikut performanya seperti penjualan dia ketika dia berjualan di wilayahnya dia. Tapi ternyata karena tidak mampu menghandle bawahan, karena tidak mampu menghandle atau berbagi pengalaman, karena fokus kepada berjualan bukan untuk menghandle bawahan, akhirnya salesnya menjadi turun. Dan ini cukup sering terjadi. Di sektor manufaktur juga bisa bisa terjadi hal yang sama. Misalkan eh, Anda dipromosikan dari seorang operator menjadi supervisor, atau mungkin Anda dari seorang drafter menjadi seorang supervisor seperti itu kan. Tapi Anda terlalu fokus untuk menyelesaikan pekerjaan dan tidak fokus pada pekerjaan-pekerjaan bawahan Anda. Anda fokus pada pekerjaan teknis yang sebenarnya itu bisa untuk dilakukan oleh orang lain, tapi Anda tidak mau. Anda fokus, Anda perfeksionis dan sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya departemen Anda atau divisi Anda, yaitu tadi, eh, tidak mencapai target karena Anda terlalu fokus pada kerjaan teknis. Seorang supervisor harusnya bisa one step ahead lah, one step ahead, tidak hanya menyelesaikan perkara-perkara teknis, tapi juga mampu memanage beberapa pegawai yang menjadi bawahan Anda, seperti itu. Ini yang mungkin perlu Anda hindari ketika nanti Anda diangkat menjadi seorang supervisor. Kesalahan umum lainnya adalah tidak membantu bawahan. Supervisor wajib memastikan bawahan achieve atau target yang diberikan itu tercapai, bukan hanya melempar tanggung jawab ke atasan. Maksudnya gini, misal produksi di perusahaan furniture tidak tercapai, pasti kan Anda yang akan dipanggil sebagai seorang supervisor di produksi, bagian finishing atau apa gitu ya. Anda yang akan dipanggil oleh manajer atau manajemen. Anda bukannya mengatakan problem yang Anda miliki atau Anda bertanggung jawab atas penurunan produksi ini, tapi Anda malah menyalahkan, oh itu karena bawaan saya kayak gini, oh itu karena bawaan saya kayak gini. Melempar tanggung jawab, lempar tanggung jawab. Nah, itu yang membuat biasanya bawahan menjadi tidak respect pada Anda. Wah, ini saya kerja kayak gini dipakake, dijoroke lah sama atasan saya. Besok lagi saya nggak mau lah bantuin dia, kan jadi repot nanti buat Anda. Maka Anda apa? Anda harusnya bisa menjadi seorang yang membackup pekerjaan bawahan Anda. Meskipun ya tidak tidak semerta-merta Anda mengerjakan pekerjaan bawahan Anda. Jadi ada batas antara Anda membackup pekerjaan bawahan Anda, tapi Anda juga harus memanage bawahan Anda. Jadi Anda harus menemukan batasan itu ya. Jadi ketika bawahan kok tidak perform, maka Anda harus membackupnya. Namun jika memang sudah terlampau parah gitu ya, terlampau parah ya itu wajib di-report sih ke manajer. Namun kalau bawahan Anda memang perform, kalau bawahan Anda memang bagus, ya Anda wajib membackupnya seperti itu ketika targetnya tidak tercapai. Jadi ya nanti akan menjadi PR Anda untuk menentukan batasan-batasan ini. Kapan Anda membantu bawahan, kapan Anda harus melaporkan bawahan ini ke manajemen, kapan Anda harus mengerjakan kerjaan bawahan Anda, kapan Anda tidak boleh mengerjakan pekerjaan bawahan Anda. Seperti itu. Anda harus menemukan batasan-batasan itu. Selanjutnya adalah tidak melaporkan progres. Supervisor wajib melaporkan progres dan problem ke atasan dan juga berkonsultasi sebelum mengambil keputusan.
Nah, ini tadi sempat kita bahas ya, bahwasanya supervisor wajib melaporkan atau mereport ke manajer, entah itu hasil kerja, entah itu progres kerja, atau ada problem, serta juga perkembangan karyawan, perkembangan bawahan Anda. Itu harus dilaporkan kepada manajemen. Biar manajemen tahu strategi apa sih yang mau diambil, strategi apa sih yang mau kita eh, capai, atau target apa sih yang realistis untuk kita capai pada quarter ini dan sebagainya. Itu yang menjadi kesalahan umum tidak melaporkan progres kepada atasan. Dan juga kadangkali supervisor ini mengambil keputusan yang bukan ranahnya, mengambil keputusan yang bukan ranahnya. Mesin rusak, ya udah kita jual. Padahal masih bisa diperbaiki dan harusnya sebenarnya report dulu ke manajer. Itu kan membypass gitu. Harusnya seperti apa? Ya, supervisor hanya bertanggung jawab atas problem-problem yang terjadi dalam skala kecil atau dalam skala harian, yang biasanya anggarannya tidak terlalu besar. Manajer yang bertugas untuk mengambil keputusan-keputusan penting, misalkan untuk membeli mesin baru, untuk atau menjual mesin yang sudah tidak terpakai, atau melakukan maintenance dan sebagainya. Karena apa? Karena setiap keputusan ini yang nanti akan berdampak kepada jalannya perusahaan di kemudian hari. Supervisor kan hanya bertanggung jawab pada hari itu atau pada minggu itu atau pada target tertentu. Tapi manajer bertanggung jawab panjang ke depan, jauh ke depan. Itu menjadi tanggung jawab manajer. Dan keputusan ini ya pastilah yang harus mengambil keputusan adalah manajer sebagai atasan dari supervisor ini. Selanjutnya adalah tidak melakukan monitoring. Jadi supervisor harusnya seorang supervisor itu tadi seperti yang saya bilang, dia patroli, dia keliling, dia mengecek bawahannya sudah memakai alat pelindung diri belum, bawahannya sudah bekerja sesuai protokol keselamatan belum, bawahannya sudah melakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan belum, dan sebagainya. Loh, kalau seorang sales gimana monitoringnya? Ya maka supervisor ini dia harus mobile ke area-area penjualan. Saya pernah apply ke perusahaan retail ya waktu itu ya, menjadi supervisor. Ketika apply, saya diminta untuk berkeliling. Padahal baru apply diminta untuk berkeliling ke beberapa gerai yang menjadi cabang dari perusahaan ini. Jadi perusahaan ini outlet atau toko retail gitu ya. Saya diminta untuk berkeliling ke beberapa cabang untuk menemukan problem apa yang terjadi atau untuk mengobservasi bagaimana sih proses bisnis yang terjadi di eh, gerai tersebut. Nah, itu ya yang harus dilakukan oleh seorang supervisor setiap harinya kalau dia bekerja di industri retail ya, berkeliling ke toko-toko atau ke gerai-gerai untuk mengecek sudah sesuai SOP belum, sudah sesuai prosedur belum, ada problem atau enggak hari ini, ada progres apa hari ini, dan sebagainya. Dan nanti hasil dari monitoring ini dia report ke manajer seperti biasa. Supervisor melakukan random check untuk melihat cara kerja bawahan. Jadi ya sebenarnya wajib nggak wajib juga sih untuk monitoring, karena kalau bawahannya ada banyak dia nggak mungkin kan melakukan atau monitoring semua dalam satu waktu. Mungkin hari ini si A si B, hari berikutnya C D dan sebagainya. Jadi random check aja seperti itu. Untuk melihat kerjanya bener nggak sih ini, kerjanya udah sesuai SOP belum sih, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tidak mensosialisasikan program. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya supervisor ini bertugas atau memiliki fungsi untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan manajemen kepada seluruh pegawai yang berada di bawahnya. Nah, ini
beberapa supervisor, kasus yang sering terjadi adalah tidak mensosialisasikan atau tidak menyampaikan kepada bawahannya ketika ada kebijakan baru atau ketika ada program baru, ketika ada target baru dari perusahaan. Makanya seringkali pegawai yang ada di bawahnya terlewat informasi ini. Contohnya kayak mungkin di Politeknik ya, Politeknik punya program Jarvis Industri. Jarvis Industri ini kita sampaikan kepada HRD. HRD ini tidak menyampaikan ke pegawai-pegawai di bawahnya. Padahal barangkali dari pegawai-pegawai yang ada di perusahaan furniture ini punya kerabat atau punya sanak saudara, punya anak atau punya tetangga yang sebenarnya potensial untuk bersekolah di Politeknik. Namun karena informasi ini tidak tersampaikan, akhirnya pegawai ini kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan untuk, yaitu tadi, menyekolahkan kerabatnya, menyekolahkan anaknya di Politeknik. Contoh lainnya, program-program yang tidak tersosialisasikan adalah kebijakan jam masuk, jam kerja, dan sebagainya. Yang awalnya masuk 7.30, ternyata masuknya maju jadi 7.15 atau jadi jam 7 karena untuk mengejar produksi. Nah, ini tidak tersosialisasikan. Akhirnya apa? Pegawai biasanya datang 7.30, dia datang setelah jam 7. Nah, akhirnya kena penalti atau kena denda, pemotongan gaji dan sebagainya. Nah, ini yang salah siapa? Salah adalah supervisor karena tidak mensosialisasikan kepada pegawai yang berada di bawahnya. Nah, ini adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh supervisor. Dan harapannya Anda ketika nanti menjadi supervisor bisa menghindari hal-hal ini agar bisa menjadi supervisor yang baik. Nah, selanjutnya kita beralih ke tugas manajer. Manajer ini dia juga memiliki fungsi supervisi. Kemarin sempat kita bahas, supervisi adalah melihat dari atas. Supervisor melihat bawahannya dari atas. Manajer juga sama, melihat supervisor dari atas. Jadi kalau secara hierarki, eh, operasional, low management, middle management, dan top management. Manajer juga mempunyai fungsi supervisi. Dia mensupervisi supervisor-supervisor yang ada di bawahnya. Nah, tugasnya apa saja? Yang pertama, kita bahas merencanakan strategi kerja jangka menengah dan juga jangka panjang. Jangka menengah ini bisa durasinya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun, dan sebagainya. Jadi harus tahu arahnya kemana sih departemennya ini. Tahun depan mau ngapain sih? Tahun depannya lagi mau ngapain sih? Atau bulan depan lah, bulan depan mau ngapain sih? Owner, direktur punya target. Nah, manajer ini yang bertugas untuk mewujudkan target ini dari departemennya. Departemennya ini bisa berkontribusi apa untuk mewujudkan visi misi perusahaan itu tadi atau target perusahaan itu tadi. Jadi memang strategi kerja jangka panjang, misal 1 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Jadi dibagi per kuartal. Ada milestone-milestone yang harus ditetapkan oleh seorang manajer. Mengelola sumber daya manusia dan juga anggaran. Nah, ini juga manajer lah yang punya kuasa untuk mengelola sumber daya dan anggaran. Dia yang bertugas untuk mengalokasikan anggaran ke masing-masing divisi atau ke departemen di bawahnya. Kalau tadi supervisor bertugas untuk menggunakan sumber daya seefisien mungkin, manajer bertugas untuk mengelola. Artinya mengelola adalah ya membagi sesuai porsinya. Membagi sesuai porsinya, sesuai dengan kemampuan perusahaan dan sesuai dengan kebutuhan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Misalkan tadi juga saya sampaikan bahwasanya ketika anggaran itu tidak cukup, supervisor harus report ke manajer. Harapannya apa? Harapannya manajer nanti bisa mengalokasikan anggaran lebih banyak ke bagian atau departemen yang kekurangan anggaran tadi. Nah, ini menjadi tugas manajer untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran.
membuat kebijakan dan pengawasan secara keseluruhan. Nah, ranah atau tugas manajer ini lingkupnya cukup besar ya, cukup berdampak kepada perusahaan. Dia bertugas untuk membuat kebijakan dan pengawasan ke perusahaan. Misalkan tadi, bagaimana cara kita meningkatkan produksi? Oh, manajer punya ide. Manajer menerapkan kebijakan, masuknya jangan jam 7.30, masuknya jam 7. Agar apa? Agar jam kerjanya lebih pagi atau lebih kita tambah durasinya dan sebagainya. Nah, itu kan kebijakan yang berpengaruh ke seluruh pegawai. Dia yang bertugas untuk membuat kebijakan dan dia juga yang membuat reward and punishment metodenya. Kalau pegawai ini datangnya on time terus, dikasih reward apa? Misalkan bonus akhir bulan atau reward ya apresiasi apalah gitu. Dan juga manajer ini bertugas untuk membuat punishment. Ini pegawai datang telat terus ada hukumannya apa enggak? SP1, SP2, atau mungkin nanti di layoff dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika tidak ada reward and punishment method ini, ya nanti orang akan menyepelekan kebijakan yang dia buat. Wah, datang jam 8 aja lah, toh nggak ada hukumannya dan sebagainya. Itu harus digodok atau dibuat kebijakan ini oleh manajer. Membina komunikasi antar departemen. Ini juga menjadi penting ya, karena ketika tidak ada komunikasi, ya pasti berantakan. Jangankan satu perusahaan ya, kita sama teman kita aja kalau kita tidak berkomunikasi atau mungkin sama anggota keluarga kita, sama saudara kita ketika komunikasinya jelek, ya pasti akan terjadi konflik. Sama di perusahaan ketika komunikasinya jelek, tiap departemen, maka akan terjadi konflik. Departemen purchasing beli produk atau beli bahan baku 100. Ternyata dari produksi butuhnya 200. Yang salah siapa? Yang salah yang membuat report. Gimana bisa terjadi kekurangan order? Akhirnya gimana ya? Kalau bisa dipesankan lagi ya nggak masalah. Tapi kan kadang pemesanan dan pengiriman itu butuh waktu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi stock out atau tidak ada produksi. Akibatnya apa? Ya delay, terus pengiriman tertunda dan sebagainya. Yang salah siapa? Yang salah ada di bisa jadi ada di manajer ini karena dia tidak membina komunikasi yang baik, tidak menciptakan sistem komunikasi yang baik. Ini menjadi tanggung jawab manajer. Selanjutnya adalah tugas manajer yaitu mengambil keputusan berdasarkan data dan laporan supervisor. Jadi manajer tidak bisa membuat keputusan tanpa melibatkan supervisor. Begitu juga sebaliknya, supervisor tidak bisa mengambil keputusan tanpa report ke manajer. Ada pegawai yang tidak perform, atau ada yang pegawai yang KPI-nya tercapai sangat tinggi. Nah, dia harus mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan. Makanya tadi saya sampaikan, manajer ini bertanggung jawab untuk membuat reward and punishment. Kalau yang performanya bagus, kinerjanya bagus, kita kasih reward. Nah, yang performanya jelek ini kita kasih punishment. Agar apa? Agar bisa memotivasi pekerja-pekerja lainnya untuk meningkatkan kinerja mereka. Atau agar apa ya, memberikan efek jera ke pegawai lainnya agar tidak melakukan hal yang sama. Ketika ada yang melakukan ketidakdisiplinan langsung dipanis, maka pegawai lain yang melihat itu akan tidak mau ikut-ikutan untuk melakukan hal yang sama kayak gitu. Jadi ini menjadi tugas seorang manajer. Nah, apa sih yang sering menjadi kesalahan seorang manajer baru? Misalkan Anda supervisor gitu ya 10 tahun, terus karena performa kerja Anda bagus, Anda diangkat menjadi seorang manajer. Jadi seorang manajer. Nah, kesalahan yang umum dilakukan oleh seorang manajer di sebuah organisasi adalah yang pertama kita lihat
manajer ini harus tahu, merasa harus tahu segala hal, merasa harus tahu segala hal. Anda supervisor finishing, tahu-tahu diangkat menjadi manajer produksi yang selama ini notabene Anda tidak pernah berkecimpung dengan CNC, tidak pernah berkecimpung dengan konstruksi, tidak pernah berkecimpung dengan pembahanan dan sebagainya. Ya bingung, pasti bingung. Manajer butuh waktu untuk adaptasi. Dan tidak harus manajer itu tahu segala hal. Anda dari divisi finishing tiba-tiba diangkat menjadi manajer, harus membawahi pembahanan, konstruksi, CNC dan sebagainya. Anda harus merasa, wah aku harus belajar semuanya, aku harus mengetahui semua ini. Enggak. Anda tidak harus mempelajari itu semua. Ya kalau Anda bisa mempelajari itu semua bagus, tapi itu akan menguras energi Anda. Yang harus Anda lakukan apa? Anda tidak wajib untuk mengetahui semua hal itu, tapi Anda wajib tahu di mana Anda harus mencari hal-hal yang Anda tidak ketahui. Atau Anda wajib mengetahui siapa yang bisa memberikan Anda informasi terkait hal-hal yang Anda tidak ketahui. Itu yang harus Anda pegang. Jadi Anda tidak harus tahu semua hal, tidak harus, ya pasti kan orang punya kompetensinya masing-masing. Anda tidak harus tahu semua hal. Tapi Anda wajib tahu kemana Anda harus mencari. Selanjutnya adalah yang sering menjadi kesalahan manajer baru adalah dia merasa bossy, tidak respect ke pegawai lain, tidak, atau menganggap diri lebih tinggi atau lebih penting daripada yang lain. Awalnya Anda setara dengan supervisor lain, tahu-tahu Anda jadi manajer. Anda tidak menganggap rekan-rekan selevel Anda ini dulu. Karena Anda sudah naik level, terus Anda melihat, wah, kamu kan bawahan saya. Terus merasa bosi dan sebagainya. Nah ini, ketika Anda melakukan hal itu, tidak respect ke pegawai lain, ya bawahan Anda juga tidak akan respect kepada Anda. Ini jadi bumerang juga bagi Anda. Selanjutnya adalah mengganti aturan sembarangan. Membuat atau mengganti aturan tanpa memikirkan dampak ke perusahaan. Misalkan tadi, gimana cara untuk meningkatkan produksi? Oh yaudah, kita tambah aja jam kerjanya. Dari yang 8 jam sehari kita naikkan aja 9 jam tanpa memberikan uang lembur. Dampaknya apa ke perusahaan? Ya pasti pegawainya pada demo. Pada demo, nanti pada lapor ke Kemenaker, ke Disnaker, malah perusahaan Anda yang kena denda. Jadi perlu tahu ketika Anda membuat atau mengganti aturan, dampaknya apa sih ke perusahaan. Manajer pasti tahu. Manajer pasti harus membuat skema atau membuat aturan-aturan yang mana itu mendukung visi misi perusahaan. Tapi juga harus memikirkan dampak negatifnya atau dampak positifnya bagi perusahaan itu apa. Selanjutnya adalah manajer baru itu sering jaim dan tidak humble. Merasa dirinya superior kan, merasa dirinya superior, dia tidak berusaha untuk mengenal departemen lain atau tim lain di bawahnya. Atau tidak mau mengenal karyawan-karyawan yang menjadi bawahannya. Ini yang sering terjadi. Merasa superior, tidak tidak butuh, ya udah. Padahal ya semakin kita tahu bawahan kita, semakin kita bisa bekerja dengan baik dengan mereka. Meskipun tetap saja harus ada batasan. Anda atasan dan mereka adalah bawahannya. Tetap harus ada batasannya yang jelas. Namun tetap ketika eh, informal atau keadaan-keadaan informal, Anda tetap harus bisa supel atau bergabung dengan bawahan Anda. Selanjutnya adalah manajer baru ini sering menciptakan ketakutan. Dia atau oknum-oknum manajer baru ini seringkali senang kalau orang itu takut pada dia. Takut ketika senang kalau orang itu takut sama dia. Nah ini apa ya? Membuat orang merasa susah untuk berubah, susah untuk berkembang. Akhirnya orang mau memberikan ide, mau
show off, mau, eee, memberikan kontribusinya ke perusahaan, dia takut. Karena takut pada Anda, segan pada Anda. Dan segannya itu dalam artian takut untuk mengekspresikan diri, seperti itu. Jadi Anda merasa, "Wah, saya atasan, ide bawahan saya tidak penting," dan sebagainya. Itu tidak boleh. Tetap Anda sebagai manajer harus memberikan ruang pada bawahan Anda untuk berkembang. Jangan sampai mentang-mentang Anda manajer sudah di atas gitu ya, mengabaikan semua usulan dari bawahan. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Dan juga tidak boleh mematuhi atau menerima semua masukan. Tetap harus ada filter. Jadi di sini Anda harus menemukan batasannya antara otoriter dan juga kemarin sempat kita bahas ya, antara otoriter dan juga sebaliknya anti otoriter dan sebagainya. Anda harus berada di tengah-tengah. Tidak otoriter tapi juga tetap memberikan ruang pada bawahan untuk memberikan ide atau memberikan kontribusinya. Selanjutnya adalah menghindari karyawan bermasalah. Nah ini, menghindari karyawan yang bermasalah. Misalkan, Anda manajer baru, Anda dekat sama salah satu pegawai. Pegawai ini bilang, "Wah itu si A kerjanya kayak gini bos." Anda tidak cross check. Anda tidak cross check ke si A ini, tapi Anda langsung menjudge bahwa si A ini bermasalah, Anda menghindarinya. Kalau memang si A ini bermasalah, Anda seharusnya tidak menghindarinya. Anda harus mencarikan solusi. Bagaimana si A ini agar tidak bermasalah lagi, entah ada masalah internal, konflik internal, atau konflik dengan departemen lainnya, dan sebagainya. Di sisi lain, ketika si A ini ternyata tidak bermasalah, ternyata dia performanya bagus, kinerjanya bagus, tapi gara-gara bisikan-bisikan ini, Anda jadi tidak melihat potensi-potensi itu, tidak melihat kinerja-kinerja itu. Akhirnya apa? Akhirnya si A ini tidak bisa mendapatkan hak untuk dipromosikan karena Anda terlanjur menutup mata atau terlanjur menghindari si A ini karena bisikan-bisikan dari orang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Tetap harus objektif, di cross check. Apabila memang bermasalah, selesaikan. Nah, apabila tidak bermasalah, ya berarti diberi ruang untuk berkembang. Yang terakhir adalah manajer baru sering membypass perintah. Sering mengambil keputusan tanpa melibatkan supervisor atau tanpa melibatkan atasannya lagi, general manajernya lagi. Membypass perintah misalkan dari manajer langsung ke operator. Selama itu tidak urgent, hierarkinya manajer harus memberikan perintah ke supervisornya dulu, baru ke operator, gawai. Nah, selama tidak urgent, harus melewati supervisor. Nah, kalau urgent gimana? Maka boleh. Misalkan deadline 2 jam lagi, ternyata supervisornya lagi cuti dan sebagainya. Anda bisa langsung menyuruh bawahan dari supervisor ini untuk mengerjakan pekerjaan sesuai deadline. Gitu. Nah, ketika muncul masalah di perusahaan, misalkan muncul situasi masalah teknis, seorang supervisor hendaklah segera menangani atau melapor. Apabila bisa dihandle oleh supervisor ini, ya udah diselesaikan, untuk menyelesaikan tadi ya produksi harian dan sebagainya. Kalau tidak bisa, ya dia melapor ke manajer. Di sisi lain, ketika ada masalah teknis, misal kerusakan mesin, manajer ini dia reaksinya adalah dengan menyusun SOP. Duh, ini mesin sudah rusak beberapa kali nih. Yang salah bukan mesinnya ternyata. Yang masalah adalah prosedur penggunaan mesinnya. Maka saya sebagai manajer harus membuat SOP baru agar prosedur penggunaan mesinnya lebih tepat, tidak tidak sedikit-sedikit rusak dan sebagainya. Atau manajer ini menggunakan atau mengalokasikan dana untuk
menangani kerusakan mesin, seperti itu. Jadi beda ya, supervisor akan fokus menangani masalah teknis, sementara manajer fokus menangani masalah sistemik. Ketika terjadi konflik antar karyawan, supervisor bertugas untuk melakukan mediasi langsung. Si A sama si B ribut di pabrik. Nah, supervisor ini harus menengahi. Jangan sampai keributan ini mengganggu jalannya produksi. Nah, di manajer, dia bertugas untuk mengevaluasi sistem kerja. Jangan-jangan ribut ini karena ketidakadilan dalam pembagian insentif, ketidakadilan dalam pembagian workload, ketidakadilan dalam eh, ya pembagian hak dan sebagainya, atau melakukan rotasi personel. Ini ternyata punya masalah internal udah lama nih, maka si A sama si B dipindah ke divisi lain dan sebagainya, agar untuk menghindari terjadinya konflik. Itu menjadi kewenangan manajer untuk melakukan pemindahan. Tadi kan kita sempat bahas, alokasi sumber daya ini menjadi tanggung jawab manajer. Jadi yang bertugas untuk yang memiliki wewenangan untuk memindah-mindah staf ini adalah manajer. Meskipun supervisor bertugas untuk memberikan masukan pada manajer. Oh, si A ini cocoknya di sini, si B ini cocoknya di sini, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ketika terjadi penurunan output. Nah, ini produksinya turun, supervisor ngapain? Supervisor langsung turun, ngecek proses produksi. Mana nih yang bikin bottleneck? Mana nih yang bikin kok sampai jam segini produksinya belum terpenuhi? Misalkan produksi harian ya. Nah, seorang manajer tugasnya adalah untuk mengevaluasi. Jangan-jangan strategi produksinya kurang tepat, atau jangan-jangan bisa jadi ya layout pabriknya ternyata ribet. Layout pabriknya ternyata ribet. Yang harusnya dari A ke B ke C ke D, ternyata dari A harus ke B, balik ke A lagi, baru ke C, balik ke lagi, dan harus ke D. Itu akan memakan waktu lama. Nah, itu menjadi tugas seorang manajer untuk mengevaluasi layout yang efisien dari sebuah pabrik itu seperti apa. Supervisor bereaksi cepat dan praktis, sementara manajer berpikir sistemik dan juga jangka panjang. Nah, lalu bagaimana sih harusnya kinerja supervisor dan manajer ini agar mereka bisa bersinergi? Yang pertama, kita lihat supervisor memberikan data dan insight dari lapangan. Seringkali manajemen itu tidak memiliki gambaran kondisi real di lapangan itu seperti apa sih. Misalkan di Politeknik nih ya. Politeknik direkturnya tidak pernah turun ke workshop. Maka dia tidak akan tahu bahwasanya mesin trimmer ini pisaunya tumpul. Mesin bor ini pisaunya tumpul. Maka produk-produk yang dihasilkan kualitasnya jelek. Pahat-pahat buat mata kuliah kerja bangku ini tumpul semua. Maka tidak akan menghasilkan produk-produk yang baik. Dari workshop sudah menyampaikan, tapi ternyata dari manajemen karena tidak pernah merasakan langsung, tidak pernah terlibat dalam proses produksi secara langsung, ya akhirnya menjadi angin lalu saja. Harusnya seperti apa? Harusnya supervisor memberikan insight data dari lapangan dan manajemen menindaklanjuti, entah dengan dievaluasi, entah dengan cross check lapangan dan sebagainya, lalu dibuat kebijakan baru, pengalokasian dana, terus penambahan sumber daya dan sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab manajemen. Jadi jangan sampai pisau trimmer tumpul, mesin CNC udah usang, nggak ada dust collector dan sebagainya. Udah berbulan-bulan, bertahun-tahun disampaikan dari supervisor, tapi tidak ada tindak lanjut dari manajemen. Akhirnya ya seperti itu. Eh, Proses pembelajaran tidak maksimal, bahkan kalau memproduksi produk, hasilnya juga tidak sesuai standar kualitas. Nah, ini tadi ya penyusunan kebijakan. Setelah data dari lapangan didapatkan, maka selanjutnya adalah menyusun kebijakan. Tadi sempat saya sampaikan,
pisau di mesin CNC tumpul semua. Nah, maka munculkanlah kebijakan atau munculkanlah alokasi anggaran untuk meremajakan seluruh pisau atau seluruh tools yang ada di mesin CNC atau seluruh pahat yang digunakan di mata kuliah kerja bangku dan sebagainya. Agar apa ya? Agar pembelajarannya lebih nyaman, agar produk yang dihasilkan juga lebih baik kalau untuk produksi. Komunikasi dua arah. Nah, ini juga penting ya, komunikasi dua arah. Jangan hanya manajemen yang memberikan perintah tanpa menanggapi feedback dari supervisor. Jadi harus tetap mempertimbangkan feedback-feedback yang diberikan oleh supervisor. Implementasi. Supervisor menjadi penghubung implementasi kebijakan manajer ke pekerja. Ini juga sudah sempat kita bahas bahwasanya supervisor bertanggung jawab untuk mensosialisasikan setiap atau semua kebijakan yang berlaku di perusahaan. Baik, sebagai penutup untuk perkuliahan hari ini, kita lihat ya, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Meskipun secara hierarki manajer lebih tinggi daripada supervisor, tapi mereka sebenarnya saling melengkapi. Tugasnya adalah untuk saling melengkapi. Manajer nggak mungkin langsung mengatur operator-operator di bawahnya. Supervisor juga nggak bisa untuk merencanakan secara sistemik karena dia harus fokus ke pekerjaan harian. Maka mereka, manajer dan supervisor ini sebenarnya saling melengkapi. Jadi tidak ada posisi yang lebih tinggi atau lebih rendah di sini. Tidak ada yang lebih superior, tidak ada yang lebih inferior. Nah, ini harus ditekankan pada Anda, misalkan Anda menjadi supervisor atau Anda menjadi manajer, bahwa Anda saling membutuhkan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Sinergi akan optimal, organisasi akan optimal jika manajer dan supervisor bekerja dalam sinergi. Nggak bisa manajer bekerja sendiri, supervisor bekerja sendiri. Nggak bisa. Loh, kan supervisor bisa produksi. Oh, paling produksi 1-2 hari atau 1 minggu, 2 minggu maksimal. Setelah itu mau dibawa kemana kan nggak bisa. Manajer bisa memikirkan jangka panjang, tapi untuk hariannya seperti apa dia pasti akan kelabakan. Maka harus bersinergi. Supervisor bekerja dalam lingkup kecil, manajer dalam lingkup global. Dan sebagai diskusi, Anda pernahkah mengalami situasi di mana supervisor tidak mampu menyampaikan kebijakan manajer dengan baik? Misalkan di praker ini, Anda kemarin praktek kerja industri di perusahaan, mentor Anda supervisor, ternyata supervisor tidak menyampaikan kebijakan manajer. Apa yang terjadi? Apa akibatnya? Pernah nggak mengalami kejadian seperti itu? Nah, silakan tulis di kolom komentar. Nanti juga akan eh, kita buatkan tugas ya. Kita buat dalam bentuk tugas untuk menceritakan. Jadi Anda bertugas untuk menceritakan pengalaman Anda sebagai mahasiswa magang. Pernah nggak sih kejadian supervisor tidak menyampaikan atau tidak mampu menyampaikan kebijakan dari manajer dengan baik? Nah, nanti Anda tulis atau Anda video, nanti bisa dikumpulkan melalui adlink. Seperti biasa. Baik, cukup untuk pertemuan 3 ini. Apabila ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar atau kirim ke email taufik.fitrianto@poltekfurniture.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.